Jadi sistem kita mau ngelihat ini kan mau mindahin ke vault kita kan, ke Iya. wallet kita kan. Nah, untungnya kita udah punya validasi kalau kita cek dulu address smart contract USDT-nya ini bener nggak, ternyata dari situ ketemu. Nah, kalau lu baca smart contract-nya, once you interact dengan ini, semua koin lu di chain BNB, baik itu BNB dan semua token BB20-nya akan ke-drain otomatis Iya. ke alamat pembuat kontrak ini, Bro. Iya. Jadi kalau orang awam ngelihat kan, wih gua di airdrop-in, Masukin. ya gua dapat $5 juta nih, gua pakai gua belanja kirim ke sini. Nah, begitu you send that out, itu langsung Kena ke-drain kan? ke-drain semua. Jadi yang dalam under BP20 Yes. semuanya masuk. BB20, BNB semua ke-drain semua. Nah, Oke. ini yang juga teman-teman harus waspada bahwa self custody itu kalau nggak ngerti juga Bahaya. bahaya, betul gitu loh. Iya. Nah, mungkin kalau aset lu belum miliaran ya mungkin taruh di regulated exchange, karena di regulated exchange kan udah dibagi nih, ada custody-nya, ada Iya. clearing-nya, ada CFX-nya, ada bursa kriptonya. Iya. Nah, tapi kalau udah miliaran lah, ngomong kayak Bro Timothy triliunan ya. Waduh. Nah, tapi izin custody yang baik itu seperti apa, Bro? Apakah harus di multisig kah? Kalau di Bagaimana? Apakah gua pakai ya, trustee, pegang ada separate heeh. private key, gimana, Bro? The best way itu ada yang namanya lu taruh seed phrase lu terus di Samir Secret namanya. Itu dipecah lagi terus dienkripsi lagi. Iya. Nah, itu jangan ditaruh di satu tempat tapi multiple orang yang lu trust lah. Lu trust siapa ya itu yang dilakukan untuk self custody dulu. Karena Private key-nya yang berapa? 12 tapi tetap. 24 kalau yang aman. Nah, tapi ini kan gue pernah baca, Bro, salah satu dari kontributor ke Ya. white paper Bitcoin ya, itu si Adam Beck. Dia bilang 24 tuh sama sekali nggak ada bedanya sama 12. Sebenarnya secara amannya, Bro, tetap the more you spread this out, the more convenient for yourself gitu kan. Iya. Jadi istilahnya mencegah single point of failure gitu. Iya. Juga pun kalau kalian taruh di exchange ya, gua sebagai owner exchange ya, I don't recommend you put in exchange kalau nggak dipakai untuk trading, karena toh bagi kita nggak ada gunanya gitu loh. Iya, buat lewat doang kan sebenarnya harus. Kita harus tanggung jawab nyimpennya, nggak dipakai trading kita juga nggak dapat revenue. Jadi kalau memang kalian nggak dipakai untuk trading dan aset kalian udah miliaran, as a exchange owner gue pilih kalian lakukan self custody, baik itu pakai ledger atau pakai Trezor, karena Iya. menurut gue yang udah survive beberapa cycle kan dua ini, Bro, Iya. Trezor atau ledger kan, dan juga mereka udah survive berbagai attack gitu loh. Iya. Dari macam-macam hardware attack dan lain-lain sebagainya, dan they withstand the attack gitu loh. Nah, itu menurut lo apakah ada point of failure tapi di device-nya sendiri? Contoh seperti di Trezor atau di Ledger-nya sendiri. Karena Trezor kan dia juga update firmware terus tuh. Yes. Ledger juga sama. Apakah ada point of failure di situ ketika Enggak, orang karena interact? by system kan seed phrase-nya nggak disimpan sama mereka. Betul. Seed phrase-nya kan di sini gitu loh. Iya. Even ini hardware-nya tutup, ya lu tinggal pindahin aja ke wallet lain gitu Betul. kan. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. That's the beauty of Bitcoin, Bro. Betul. You have power over your own money. Nah, Iya. ini yang nggak ada di aset investasi apapun gitu loh. Betul. Dan juga very liquid kan. Lu misal kayak Bro Timothy, wah gua mau beli Sena nih besok, langsung cas jual Bitcoin-nya, besok bayar tunai. Teman-teman banyak nggak tahu ya, benernya waktu itu ini cerita ya buat yang bilang lu sewa Sena ya. Ini gua kasih tahu. Gua itu salah satu orang yang ditawari Sena itu waktu tahun 2021 ya itu kalau nggak salah, Bro, 21 ya. Gue tahu showroomnya, gue kenal soalnya. Gue ditawarin Sena waktu itu, terus showroom lainnya nawarin Revelto, Bro. Oh, oke. Terus gue bimbang kan, gue pikir dulu. Yaudah gue pikir dulu seminggu. Gue waktu itu masuk ke Sena, karena Sena itu kan full karbon. Iya. Waktu dicoba itu jalannya krek bunyinya itu loh. Lebih enak dipakai Revelto di jalan. Iya, Iya. Sena itu kalau jalan kan ada krek-kreknya dikit Betul. gitu kan. Karena kaca dia di Iya, bawahnya. dan full karbon kan. Iya, dan full karbon. Terus juga secara interior kan nggak semodern Revelto yang baru ya. Sena itu kayak mobil balap. Iya. Interiornya sebenarnya ya Betul. jelek sebenarnya. Terus gua ngomong sama dua sales showroom ini, gua mikir dulu ya seminggu, either gua pick Sena atau gua pick Revelto. Ya. Nah pas gua mikir tiba-tiba salesnya nelpon nih, bos Senanya udah laku. Loh siapa yang beli? Timothy katanya. Ini banyak orang nggak tahu. Padahal gua orang yang ditawarin salah satu itu. Iya. Terus, terus gua masih gak terima. Gua bayar cash ya, lu batalin itu. Orangnya bilang, udah dibayar cash sama Timothy. Jadi lu yang bilang Timothy nyicil ya, gue saksinya. Karena dunia perotomotifan itu Kecil. bos. Punya showroom importer itu dunianya kecil banget. Jadi itu ceritanya, Bro, gue tuh lagi di Thailand waktu itu. Gue lagi di Thailand sama Bro Kakak. Jadi Bro Kakak kan waktu itu ngambil tekad. Terus
muncul. Porsche Tech Art itu ya? Iya, di grup apa, di grup HW waktu itu si Andrew kirim, dia bilang, "Ini baru keren." Gue bilang, "Wah, ini mantep nih." Showroom-nya di Vans Motor kan. Iya. Gue telepon si Ivan. Benar. "Van, ini ada barangnya." Sama siapa lu? Erik ya? Ivan, gue sama Ivannya. Iya. Van, ini ada barangnya. Dia bilang, "Ada. Berapa?" Langsung deal. Gue bilang, "Ya udah, gue bayar cash." Gitu. Gue waktu itu mau beli Senna guys, pilihannya Senna atau Revolvo. Lagi mikir tiba-tiba laku yang beli Timothy ya. Tapi itu bukan sewa serius. Tapi Google tuh, dia baru beli nih, SF90 XX ya. Nah itu kenapa bro ceritanya? Lu udah beli Revuelto, kembaran sama Hotman, tapi lu yang pertama kan? Revuelto lu yang pertama, Hotman juga baru beli tuh yang orange ya, Revuelto. Kita semua TPM kan. TPM semua resmi. SF90 XX ini kenapa nih idenya? The main konsep benernya gua nggak mau beli waktu itu bro. Gua nggak mau beli karena gua pikir ya udahlah cukup lah. Toh biar yang mobilnya kenceng Timothy aja kita. Kita ngikut-ngikut aja gitu kan. Tapi kemudian si teman gua ini ngeyakinin bahwa this is the first XX yang road legal. Kalau lu tahu XX itu kan mobilnya biasanya beli nggak boleh dibawa pulang. Benar. Jadi kayak ditaruh di track kan buat muter cuma kan? boleh di track dan lu harus ikut eventnya itu. Betul. Tahun lu cuma boleh ngiterin di track itu. Nah, ini the first XX road legal, gua yakin harganya naik, apalagi yang baru F80 kan turun mesin kan, jadi V6 kan. Betul. Jadi kemarin ketika F80 diluncurin bro, semua harga Ferrari yang V8 sama V12 itu naik semua. Termasuk yang XX sama 812 Compe waktu itu. Iya. Nah itu langsung naik. Yang 812 Compe yang naiknya paling banyak karena berarti dia lu naik kan? XX ini udah naik kan? Udah naik. Jadi berarti mobil tuh bisa kan sebagai investasi. Nah, bagi yang nggak tahu, contoh Senanya Timothy itu kalau dilihat chartnya per tahun itu 5%. Jadi awal masuk di sini itu kalau nggak salah itu sekitar 21-22 lah. 23 kalau 23 ya, sekitar segitu. Sekarang harganya itu pasaran 30M guys. Jadi you can see bahwa mobil-mobil limited atau eksotis ini bisa jadi alternatif investasi. Betul. Better lah, dan juga yang orang nggak tahu ya, mobil eksotis ini sangat liquid bro. Ya. Misal lu bayarnya nggak ada di sini, lu ekspor bisa keluar negeri. Bisa. Kan lu kan dari luar kan, nggak mungkin dari sini kan? Betul. Jadi lu bisa, ini very liquid dan di luar, cuma kalanya kita udah bayar bea masuk aja. Iya. Tapi kalau secara overall return, mobil-mobil eksotis ini bisa untuk aset investasi. Bukan untuk flexing ya kan? Nah, ini gue ada pertanyaan bro. Ini kan orang teman-teman banyak yang pikir bahwa kalau misalnya bro itu punya exchange, itu pasti kaya banget dari exchange. Apakah itu mitos? To be honest ya. Karena kan orang ngeliatnya CZ kan. Iya. Tapi gue juga tahu sih CZ itu sebenarnya banyak duitnya karena Bitcoin juga sebenarnya. Sama yang punya Bybit juga sama kaya itu banyak dari Bitcoin sebenarnya. Ini banyak orang yang nggak sadar ya. Semua owner exchange itu kebanyakan kayanya dari Bitcoin. Bukan dari exchange. Iya, karena biaya exchange itu gede banget bos. Regulasi itu kan banyak yang kita harus comply ya kan, pajak dan lain-lain sebagai margin exchange itu nggak besar. Jadi sebenarnya gini, kalau lu tanpa thrift, sebenarnya udah happy aja kan dengan Bitcoin. Udah happy banget. Udah happy banget. But I do it as my passion as a crypto guy gitu loh. Ya kan? Dan juga beberapa kita udah punya jutaan nasabah kan mereka taruh kepercayaan ini ke gua gitu. Ini Betul. Kan kayak seperti amanah yang harus dijalankan gitu kan. Nah, banyak orang nggak tahu ini pikirnya apa ini dari exchange. No, it's actually gua invest Bitcoin very early. Banyak orang itu yang komen di persis kayak pertanyaan karena gua nggak ngomong orang Indonesia, warga Konoha itu ya bro, warga Konoha ya. Jeleknya kalau ada orang kaya, itu yang dicari bukan ilmunya, dicari salahnya dulu. Iya kan? Gue ada sempat lihat sih, lu waktu itu sempat cap awal-awal post Revolter orang nggak tahu lu kan? Iya. Ada yang komen, ini pasti pakai uang nasabahnya nih. Ada yang bilang di industri ini pasti hasil tambang bumi negara. Gue gak ada bisnis di tambang negara, men. Tambang Bitcoin ya. Jadi even yang lu tau Bis Hugo kan, gue kan bikin konten, gue ngomong ini triliuner bos. Lu kelihatan di on-chain-nya, tinggal buka aja deh kan, wallet Ethereum-nya itu yang terbuka 600 miliar kan. Ya, belum yang public, private-nya itu di total 1